Kita ini sesungguhnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah, paham orang itu. Kalau saya contohkan bisa paham. Pronon, kata ganti, domir, ada 3. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Ana Said, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Maryam, ana Zainab. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua. Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang enggak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Ahmad. Kecuali aku. Aku sopo? Aku Ahmad. Aku Khalid. Aku Abu Bakar. Udah mati kok. Tinggal satu aku yang enggak mati. Aku Allah. Maka yang ada hanyalah aku, yaitu Allah. Bahkan tidak ada aku kecuali aku. Alah, paham orang gitu. Yang kedua, anta, engkau Ahmad, engkau Bakar, engkau Hasan, engkau Husain, engkau Muhammad, engkau Zainab, engkau Maryam, mati kabeh bakale. Tinggal anta, engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau siapa itu? Engkau Khalid, engkau Abu Bakar? Bukan. Engkau siapa? Engkau Allah. Maka la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Begitu pula huwa. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, mati kabeh. Tinggal satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Bukan dia Ahmad, bukan dia Abu Bakar, bukan dia kita semua, bukan. Dia Allah. Maka la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Maka kalau tarekat syatoriyah, kalau zikir supaya betul-betul mantap masuk dalam hati, la ilaha illallah kedawan, kesuwen. Illallah masih kesuwen. Ya udah. Hu tarekat syatoriyah. Supaya semakin hadir dalam hati, cukup dengan hu menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang. Itulah Imam Asy'ari dengan keberaniannya, ijtihadnya menetapkan sifat nomor 1 yang wajib bagi Allah, sifat wujud. Padahal di Quran boten wonten, teng hadis boten wonten. Itu jasanya ulama. Satu lagi, singkat mawon, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, lahir tahun 450, wafat tahun 505. Jadi usianya cuma 55 tahun. Imam Ghazali, muridnya Imam Haramain. Imam Ghazali melihat antara sufi ahli haqiqah dengan fuqaha sering bertengkar. Yang ahli syariat yang penting sholatul lempeng, wudu rapi, mah dipengu kiblat lempeng, siwakan dhisik. Yang bersih, baca Qur'annya fasih kayak sadi kerapiak. Yang ahli syariah nggak ngurusi hati, nggak ngurusi hatinya. Kata Imam Ghazali, walaupun fasih koyo opo, nih hati nggak khusyuk, percuma sholat itu. Tapi hati saja nggak sholat, ya salah. Eling tok nggak sholat, ya salah. Maka Imam Ghazali menggabungkan antara syariat dan hakikat. Mengambil dari ayat Nabi Musa dipanggil oleh Allah setelah sampai ke wadi tua, jurang tua. Allah perintah, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tua. Lepaskan kedua sandalmu Musa. Kamu berada di jurang yang suci. Ayo lepas kedua sandalnya. Kata ahli sufi, bukan sandal hawa nafsu, godobian syahwatiyah,
Masa Nabi Musa dipanggil jauh-jauh, capek-capek hanya suruh lepas sandal. Kata yang ahli syariat, ahli fikih, ente ngerti bahasa Arab enggak? Na'lun di sandal, sepatu, terumpah. Bahasa Cirebon ceplek. Masa hawa nafsu? Dari mana itu bahasa Arab? Na'lun mananya hawa nafsu. Walhasil bertengkar antara fuqaha dan ahli zahir dan ahli batin. Imam Ghazali memutuskan bahwa harus dipahami dua-duanya. Jadi Nabi Musa diperintah melepas sandal, betul sandal dipakai dilepas, dan hatinya pun harus lepas dari hawa nafsu ghadabiyah dan hawa nafsu syahwatiyah. Gabungan antara syariat dan hakikat, itulah tasawuf ahli sunnah wal jamaah yang digagas oleh Imam Ghazali melalui kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin. Maka kitab Ihya, separuh pertama syariat, separuh kedua dibagi dua, rubu'ul muhlikat dan rubu'ul munjiat. Yang mencelakakan manusia itu seperempat yang terakhir yang menyelamatkan kita semua, namanya rubu'ul munjiat. Itulah jasanya para ulama. Coba kalau nggak ada Imam Ghazali, sampai sekarang barangkali antar fuqaha dengan sufi bertengkar terus. Yang sufi mementingkan batin, nggak ngurusin zahir, yang ahli syariah ngurusin zahir, nggak ngurusin batin. Imam Ghazali menggabungkan dua-duanya agar kita menjadi ummatan wasaton, umat yang keren, bermartabat dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Walhasil kesimpulannya saya sampaikan ini, tanpa ulama Islam hanya nama, plang, papan nama doang. Plang plang, apa namanya? Cuma simbol doang. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama atau pesantren mempunyai kekayaan yang luar biasa. Kita kaya apa melarat ini? Kita kaya apa melarat? Kaya. Nahnul agniya. Kita ini kaya. Kaya dengan apa? Pertama, as-sarawatul ijtimaiyah. Sosial capital. Masya Allah. Panjenengan rawuh mriki, gak dibiayain, gak diperintah, gak disuruh, gak didorong-dorong, datang sendiri kan ya? Kekayaan yang luar biasa bagi pesantren Krapyak. Santri Krapyak Saumama alumni Krapyak 1000. Setiap satu orang punya ayah dan ibu, sudah 3 itu. 3000. Nikah istri dan mertuanya 2, 3 lagi 6000. Punya anak, punya kakak, punya adik. Kiblatnya semua Krapyak. Udah berapa ribu itu sudah? Itulah yang disebut dengan as-sarawatul ijtimaiyah, social capital. Kalau Gus Yahya mampu memanage ini semuanya, luar biasa NU. Dengan syarat mampu memanage social capital. Begitulah Caimin. Kalau mampu memanage social capital yang dimiliki oleh pesantren, insya Allah udahlah, insya Allah lah. Santri satu punya ayah dan ibu, sudah 3000. Kalau santri Krapyak 1000 ini, gampangannya lah 1000. 3000. Punya istri, punya mertua, ayah, ibu, 3000 lagi, 6000. Punya kakak, punya adik, ipar, kakak ipar, adik kandung, kakak kandung, berapa sudah? Santri katanya konon ada 4 juta sekitar, lebih 4.600.000 ya berapa? 4.600.000. Ya kalau ngitung ayah ibunya, mertuanya, istrinya, berapa itu udah? Kalau kita bisa mentandim, memanage kekayaan sosial ini, insya Allah kita wa antumul a'laun in kuntum mukminin, kamu bisa menang, antumul a'laun. Dah, ini namanya kekayaan sosial. Yang kedua, as-sarawatut taqafiyah wal hadariyah, culture capital. Nah, ini yang orang lain nggak punya, yang lain nggak punya. Apa itu? Kitab kuning, kutubut turas. Kitab kuning jangan ditinggalkan oleh pesantren. Gak boleh. Itu kekayaan kita itu. Jangan dikira kitab kuning itu gak ada artinya. Ya Allah. Fathul Mu'in contohnya. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah
wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhurri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ketemu ini tuh